Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galang Nugra dari Prodi Manajemen Kampus Cikarang. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai hukum perjanjian dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Mulyono. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian perjanjian. Pada pasal 1313 KUH Perdata memberikan pengertian yudiris mengenai perjanjian, yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan Swedjono memberikan definisi kontrak, yaitu kontrak adalah suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya, hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang mengingkari janji disertai sanksi pelaksanaannya. Stephen L. juga menjelaskan bahwa perjanjian adalah sebuah persetujuan di mana hukum akan menegakkannya dengan berbagai cara. Dan menurut Esser, perjanjian adalah suatu perbuatan atau tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang pihak atau lebih, di mana tercapainya kata sepakat tersebut tergantung dari pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan mengindahkan ketentuan dan perundang-undangan. Topik yang selanjutnya yaitu pentingnya arti kontrak bagi bisnis. Arti kontrak bagi bisnis merupakan wadah hukum bagi para pihak dalam menuangkan hak-hak dan kewajiban masing-masing atau bertukar konsumsi dan kepentingan, juga sebagai bingkai atau batasan aturan main, dan sebagai alat bukti adanya hubungan hukum, juga memberikan jaminan kepastian hukum, dan tentu saja menunjang iklim bisnis yang kondusif atau win solution, efisien, dan profit. Selanjutnya ada asas-asas perjanjian. Dalam asas perjanjian itu ada asas konsualisme dalam pasal 1320 KUH Perdata, dan yang kedua ada asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUH Perdata. Yang ketiga ada asas Pacta Sunt Servanda atau kekuatan mengikat pada pasal 1338 ayat 1, dan yang terakhir ada asas itikat baik pada pasal 1338 ayat 3. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur perjanjian. Apa saja sih unsur-unsur perjanjian itu? Yang pertama ada pihak atau orang yang terdiri dari subjek berupa manusia, kodrati, dan badan hukum. Jika para pihak adalah manusia, maka orang tersebut haruslah cakap dan dewasa. Dan yang kedua ada persetujuan antara pihak yang berdasarkan kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar atau bargaining atau konsensus dalam suatu perjanjian. Dan yang ketiga ada satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum, kebiasaan yang diakui masyarakat, dan kesusilaan. Yang keempat ada prestasi yang harus dilaksanakan oleh satu pihak dan dapat dituntut oleh pihak lainnya. Begitu juga sebaliknya. Dan yang kelima ada bentuk tertentu yang dapat dibuat secara tertulis dalam suatu akte autentik maupun di bawah tangan, bahkan dapat dibuat secara lisan. Dan yang terakhir ada syarat-syarat tertentu menurut undang-undang agar suatu kontrak yang dibuat menjadi sah. Untuk yang selanjutnya yaitu perkaitan versus perjanjian. Perbedaan antara perkaitan dan perjanjian. Perkaitan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang berwajib untuk memenuhi tuntutan itu, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Dan persamaan antara perkaitan dan perjanjian adalah persamaan dari perkaitan dan perjanjian. Persetujuan kontrak adalah bahwa karena telah saling mengikat diri, salah satu pihak berhak menuntut sesuai dari pihak yang lain, dan tuntutan itulah wajib dipenuhi pihak lain sebagaimana telah disepakati bersama. Dan yang ketiga adalah hubungan antara perkaitan dan perjanjian. Apa saja sih hubungan antara perkaitan dan perjanjian? Subukti menyatakan bahwa hubungan antara perkaitan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perkaitan. Perjanjian adalah sumber perkaitan. Di samping sumber-sumber lain, suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dan selanjutnya di topik ini
adalah hapusnya perkaitan. Apa saja yang bisa menghapus perkaitan? Yang pertama ada pembayaran, yang kedua ada karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, yang ketiga karena pembaruan utang, yang keempat karena perjumpaan uang atau kompensasi, yang kelima karena percampuran utang, yang keenam karena pembebasan utang, yang ketujuh karena musnahnya barang yang terutang, yang kedelapan karena kebatalan dan pembatalan, yang kesembilan karena berlakunya syarat batal, dan yang 10 karena lewat waktu. Dan di topik yang terakhir ada struktur perjanjian. Struktur perjanjian bersusun antara lain sebagai berikut, yaitu A. Judul kontrak atau perjanjian, dan B. Pembukaan atau opening, C. Pendahuluan, dan D. Isi atau materi kontrak atau perjanjian tersebut, dan E. Isi perjanjian, dan yang terakhir adalah penutup. Isi perjanjian biasanya berupa pasal-pasal yang memuat ketentuan yang diperjanjikan atau disepakati bersama. Isi perjanjian haruslah urut, tegas, memiliki keterpaduan dan kesatuan, serta lengkap menjelaskan kondisi atau sesuatu hal yang diperjanjikan. Contoh isi perjanjian dari para pihak: pendahuluan, definisi dan pernyataan, jaminan isi kontrak, harga, ketentuan pembayaran, metode pembayaran, kewajiban pembayaran, waktu penyerahan, hak atau titel, tanggung jawab, ganti rugi, perpajakan, keadaan memaksa, khar, force majeure, jangka waktu berlakunya perjanjian, wan prestasi, akibat dari wan prestasi, pengalihan, pengujian inspeksi dan sertifikasi, kerahasiaan, litigasi, arbitrasi, alternatif dispute resolution atau hukum yang berlaku, yurisdiksi, pengesampingan, dan lampiran penutup. Nah, segitu saja yang dapat saya sampaikan dari materi hukum perjanjian. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami bersama. Terima kasih.